menghadapi pemilu, pesta demokrasi. Nah ini yang hati-hati di situ. Dan sebelumnya terjadi kita waspada dulu. Waduh, kok ada mainan seperti ini lagi ya ini. Ada apa nih? Ada apa? Itu sebetulnya Mas, tanda-tanda alam. Kode alam. Terus kode alam niku nggih dados wonten niku ya. Betul. Secara tidak sadar sudah ditunjukkan sama Allah sebenarnya. Allah sudah ditunjukkan lewat permainan anak kecil-kecil. Nah, permainan anak-anak tadi. Kalau kita tidak tahu, kita permainan biasa, tapi justru kita yang orang yang lebih peka. Waduh, ini ada apa lagi ini? Nah, karena permainan ini kok sampai orang kerja seperti orang kerja di kantor pun bawa lato-lato. Nah itu fungsinya pun nggak ada. Manfaatnya nggak ada. Cuma mendengar suaranya tak latak ya itu. Nah itu namanya tanda-tanda apa gitu. Pasti ada. Tapi kalau melihat kondisi atau melihat bentuknya seperti kepala, nah itu kita harus berhati-hati kalau kita akan diadu domba. Dibentur-benturkan. Nah itu biasanya rakyat yang jadi korban. Rakyat yang akan sengsara ini tuh. Ini bukan cuma di daerah kita sini dok, tapi di seluruh Indonesia sama. Permainan bermain tua, muda, anak kecil pada dulinan itu mas, pada mainan lato-lato. Nah, bukankah seperti itu kan adu domba ya? Ini udah melambangkan. Adu domba. Ini udah lambangnya adu domba. Makanya hati-hati ini adu domba sudah dekat ya. Untuk dulur-dulur Karmedia khususnya. Dengan adu domba inilah. Nah ini kita harus berhati-hati dan waspada. Ini sudah melambangkan bahwa akan terjadi adu domba itu. Nah itu kalau melihat situasi seperti ini dengan permainan anak-anak yang berbentuk kepala manusia, ini tuh, kalau berbentuk kepala, nah diadu. Nah ini sebetulnya pernah terjadi mas. Dulu musimnya waktu masih tahun 96, 97 pernah ada lato-lato. Nah itu dulu juga adu domba itu. Nah akhirnya hilang mas. Nah, itu terjadi lagi sekarang ada lagi. Berarti ini sudah tanda-tanda kan? Tanda-tanda. Sebetulnya sudah tanda-tanda mengisyaratkan. Adu domba nih kok. Kita harus adu domba itu mas. Nah, setiap kemanapun perginya anak-anak ini pasti bawa itu. Bahkan orang tua pun yang bekerjanya ada di toko, kerjanya ada di kios-kios, bawa itu mas, mainan itu. Nah, sampai itu manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya gitu. Nggak ada manfaatnya. Alasannya juga untuk olahraga tangan. Gimana masuk akal kan gitu? Masuk akal juga. Nggak tahu itu cuma lambang. Itu lambang adu domba. Cuma makanya sedulur-sedulur sekarang media kita harus berhati-hati semua. Jangan terpengaruh hasutan siapapun menghadapi pemilu. Pesta demokrasi. Nah ini yang hati-hati di situ. Dan sebelumnya terjadi kita waspada dulu. Waduh, kok ada mainan seperti ini lagi ya ini. Ada apa nih? Ada apa? Itu sebetulnya mas, tanda-tanda alam. Kode alam. Terus kode alam nih kok nggih dados wonten niku ya. Betul. Secara tidak sadar sudah ditunjukkan sama Allah sebenarnya. Allah sudah ditunjukkan lewat permainan anak kecil-kecil. Nah, permainan anak-anak tadi.
kalau kita tidak tahu, kita permainan biasa, tapi justru kita yang orang yang lebih peka. Waduh, ini ada apa lagi ini? Nah, karena permainan ini kok sampai orang kerja seperti orang kerja di kantor pun bawa lato-lato. Nah itu. Fungsinya pun nggak ada. Manfaatnya nggak ada. Cuma mendengar suaranya tak ya itu. Nah itu namanya tanda-tanda apa gitu. Pasti ada. Tapi kalau melihat kondisi atau melihat bentuknya seperti kepala, nah itu kita harus berhati-hati kalau kita akan diadu domba. Dibentur-benturkan. Nah itu biasanya rakyat yang jadi korban. Rakyat yang akan sengsara ini tuh. Terus menika diumpamakan kepala manusia sama kepala manusia. Betul. Tapi kita bukannya yang diadu domba ini bukan kepala dan kepala kan. Nggih, boten. Cuma pengaruh. Nggih, pengaruhnya. Atau nanti ada sesuatu yang akan mengadu kita. Baik itu dari orang dari barat, dari luar negeri, atau bangsa kita sendiri. Jadi tahu. Karena zaman sekarang ini kalau orang sudah mulai hidup enak punya kerjaan baik, nah ini kadang orang baru cari muka. Nah cari muka, nanti mojokkan temannya sendiri. Pasang badan. Nah itu banyak sekali mas. Nah itu dan tanda-tanda zaman, tanda akhir zaman ini sebetulnya kita tahu, tapi kita tanpa sadar. Ya, tanpa kita sadari sebetulnya ada tanda-tanda tersebut ada. Nah, itu bermacam-macam. Sama Allah sudah ditunjukkan. Ditunjukkan. Cuma tinggal kitanya. Pekan apa boten? Nah, betul. Kitanya ditahu apa enggak? Ini kalau ada tanda-tanda kode alam ini sudah diturunkan. Nah, itu. Jadi mudah karena ada apa? Makanya semuanya untuk dulur-dulur media dan seluruh pandemen YouTube. Nah, dari YouTube semuanya. Hati-hati. Waspada. Hati-hati dan waspada. Tanda-tanda sudah bermunculan satu persatu diperlihatkan. Nah, dan nanti kesalahan orang pun yang tidak tahu satu persatu juga akan diperlihatkan juga. Nah, ngoten ya. Betul Mas. Nah, walaupun nanti urusnya agak lama seperti yang sekarang ini. Tambah boten jelas. Nah itu. Nah, dan cuma diperlihatkan iki lho wong gak bener, iki lho wong gak. Nah, betul. Tapi karena kan ngomong sendiri-sendiri kan. Ngomong sendiri-sendiri. Nggih, terus ya. Nah, seperti Baradae juga. Udah ngomong sendiri, semuanya ngomong sendiri udah. Takut dengan sendirinya. Takut dengan sendirinya. Nah, itu. Itu akhir zaman. Nah, makanya disebut akhir zaman. Yang dimaksud akhir zaman bukan akhir dunia. Senes ya. Bukan akhir dunia, tapi akhir dari kemoralan kita ini dihancurkan kan begitu. Zaman sing ngoten niku lamun. Wis nek ngomong zaman edan. Zaman edan nek ora ngedan ora keduman. Begitu Mas. Di ngedan nek karepe dhewe. Terus zaman edan niku pun ajenge supaya ngene nek ngomong. Piye amrih aku oleh kuwi? Piye ngedan kan yo. Ora edan ora keduman. Contoh, ada seorang anak memakan orang tuanya. Nah itu, ini suatu tanda juga. Nah itu tanda juga. Kalau udah moral kita udah hancur, moral udah bejat, parah Mas, parah. Kalau disebut hewan, bentuknya manusia, nah itu. Tapi kalau manusia kelakuannya seperti hewan, nah itu. Bahkan lebih hina Mas. Lebih hina. Karena dosa besar itu juga seperti itu. Menggauli orang tuanya, walaupun mertua, tapi tetap orang tua kan. Nah, itu. Bisa mertua atau orang tua kita sendiri sama. Doanya juga dikabulkan juga. Sama juga. Nah, itu. Tapi justru kalau misalnya ada seorang anak demeni wong tuane. Nah, itu entah
anaknya atau orang tuanya sendiri yang salah tadi. Nggih. Nah itu. Tapi juga jangan lupa kalau ada kesempatan. Nah, mungkin ada kesempatan untuk melakukan itu. Nah, kesempatan itu mungkin orang alasan banyak mas. Seribu alasan pun ada. 1000 alasan pun ditampilkan waktu itu. Nah, jadi untuk semuanya ini berhati-hati. Saya selalu berpesan supaya berhati-hati. Iya aja. Eling lan waspada ya Bang. Eling lan waspada. Soalnya zamannya pun ngeten jenengan. Zaman seperti ini sekarang. Seperti ini. Bahkan cari kerjaan pun sulit. Nah, harus pintar-pintar mawas diri lah. Harus bisa mawas diri. Kita saling baiklah, pokoknya baik dengan sesama kita. Harus. Jangan saling memfitnah. Nah, jaga perasaan lah. Jaga perasaan orang lain. Saya mawon gitu. Jaga perasaan orang di sekitar kita. Kita yang penting berbuat baik pada tetangga, dengan siapapun. Walaupun lah mereka nggak baik dengan kita ya, betul mas. Kan katanya ngoten. Betul. Kalau kita orang jahat tadi, kita berlaku juga, apa bedanya dengan mereka kan gitu. Lah apa bedanya kowe mbak aku? Nah betul. Orang menjahati kita, justru kita baiki aja. Nah, kita baiki saja. Kita doakan mawon. Kita doakan semoga tetap sadar. Cepat sadar. Nah itu. Makanya itu mas. Banyak sekali. Saya juga prihatin karena hancurnya atau moralnya anak-anak ini yang dihancurkan lewat media sosial. Memang sudah tersirat kami. Betul. Hancurnya suatu bangsa kaum. Itu pertama dari moral kami. Di moral mas, moralnya manusia ini dirusak. Moralnya manusia dirusak dengan lewat obat-obatan yang dilarang, obat-obatan seperti sabu-sabu, narkoba dan sebagainya. Nah itu, ini disitulah ya rusaknya. Karena gimana ya? Sekarang ini ya itu tadi mas, karena ada kesempatan. Nah, karena ada kesempatan sehingga seseorang bisa berbuat yang salah. Nah, itu berbuat yang salah. Walaupun itu tadi berdosa atau dosa besar, seakan-akan sudah biasa. Melakukannya sudah biasa. Dengan Allah pun tidak takut. Walaupun diperlihatkan udah azabnya dilihatkan takut nih. Tetap tidak takut kan itu. Tapi justru kasihan yang tetangga-tetangganya yang kiri kanan tadi. Dosa. Yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berdosa kena imbasnya. Nah itu. Ini kan udah banyak terjadi. Bisa 1 bulan. 1 bulan itu pun bisa 2 kali. Musibah terjadi bisa berulang-ulang kali. Nah itu. Sagu meletus, banjir, tanah longsor. Nah itu. Juga membawa korban. Dan korbannya juga tidak sedikit mas. Harta benda nyawa bisa. Nah itu. Dan itu sinanggung sopo terusan. Ditanggung dewe. Nah, pengen dewe bangga. Orang nggak mungkin yang menanggung yang berbuat tadi. Kenapa Pak Imam? Ningali sejarah nih, Kanjeng Nabi menika diturunkan Mekah menika lagi dandani moral lagi. Dandani moral lagi. Semua nabi termasuk Nabi Isa. Kanjeng Nabi Muhammad lagi. Nabi Isa itu juga sebetulnya untuk membetulkan arah manusianya, akhlak manusia diperbaiki. Nah, kalau sebetulnya kalau dari dulu mas, sejak nabi-nabi yang lain itu sudah membangun manusia, cuma manusianya sendiri yang sulit. Angel diatur. Nah, itu mas. Angel tatanane. Betul. Nah, seperti yang diturunkan azab kepada nabi umat-umatnya nabi-nabi yang lain. Umat-umat dahulu nih. Umat dahulu. Bahkan dijadikan patung. Nah itu. Ada yang dijadikan patung kan ada. Nah, zaman atau waktu itu umat Nabi Lut. Nah, dijadikan batu. Karena banyak yang durhaka kepada Allah kan begitu. Maksudnya apa? Boten patung ya. Boten patung mas. Malah nglawan maksudnya. Nah, justru yang berhasil kayak seperti Nabi kita. Kanjeng Nabi ini masuk berhasil. Islam bisa berkembang di seluruh dunia. Kalau dulu cuma Arab tok ya. Arab tok.
sekarang di seluruh dunia banyak yang memeluk agama Islam, kan begitu. Sebelum ada Rasulullah, orang Jawa pun juga kejawen. Yang disembah ya macam-macam. Ada yang nyembah kayu, ada yang nyembah batu, ada itu. Srengenge, matahari pun bisa disembah. Gunung yang besar pun bisa disembah. Waktu itu. Setelah lewat Rasulullah, tapi dengan lewat wali-walinya. Nah, dengan lewat wali-walinya bisa berkembang di seluruh dunia, kan begitu. Nah, itu untuk sedulur-dulur sekarang media semua, hati-hati dengan tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman itu berbentuk bermacam-macam. Sudah terlihat lah, Bang. Sudah terlihat, kode-kode alam ini sudah dilihatkan supaya kita peka. Kita ini peka apa enggak? Nah, itu aja. Dengan tanda-tanda tersebut, dengan lewat permainan anak-anak. Permainan anak-anak. Nyata loh, Bang. Nyata, Mas. Ini nyata. Apalagi mendekati pesta demokrasi. Nah, ini nanti ya pasti ada UKE ojo iki enggak apik melo iki ae. Nah, ini saling hasut menghasut. Nah, seperti itu. Yaitu, saling fitnah memfitnah. Itu. Nah, kita semua harus berhati-hati itu. Eman kalau sampai kita terpecah belah, kita eman, Mas. Yang rugi kita sendiri, Bang. Yang rugi kita sendiri, Mas. Apalagi kalau negara lain bersorak riang. Yang tidak senang dengan Indonesia, yang tidak senang dengan negeri kita, tepuk tangan. Soalnya pun cara kasarnya apa, Bang? Berhasil, ya kan? Maksudnya Indonesia sudah hancur dari dalam, Mas. Betul. Orangnya sudah rusak. Makanya dengan cara apapun Islam ini harus hancur, begitu ya. Dengan cara apapun Islam harus hancur. Dipecah belah, dibentur-benturkan dengan berpecah belah. Bahkan ulama dengan ulama pun bisa terpecah-pecah, bisa terpecah belah. Saling diadu. Bisa diadu. Nah, makanya sampai ulama ini terpecah jadi berapa ini? Ada yang menganut ini, ada yang menganut ini, A, si, B, beda. Bingung mah. Umatnya bingung. Nah, umatnya yang bingung. Ini ngomong ini benar, ini ngomong yang ini benar. Semua saling membenarkan diri semua. Rebutan bener, maksudnya. Rebutan bener, bukan rebutan salah. Nah, itu. Jadi kalau dihitung salah ya salah semua. Salah semua. Nah, jadi contoh aja, sholat seperti Rasulullah. Sholatnya kita harus seperti Rasulullah. Mana tahu kita Rasulullah, Mas. Buatnya ngertas gitu. Nah, kalau kita urutkan bisa. Guru lewat guru kita. Guru kita lewat gurunya lewat gurunya sampai naik terus sampai ke Sayyidina Ali, kan begitu. Nah, baru benar kalau begitu. Jadi kalau seperti Rasulullah persis jelas nggak bisa. Kita dia tahu. Nah, itu. Zaman saat menikah. Nah, itu. Tapi justru sekarang ini tidak dimasuki, makanya pelajaran agama pun dikurangi di sekolah. Nah, itu mungkin itu cara untuk menghancurkan akhlak manusia, akhlaknya anak-anak, Mas. Pertama, Pak Imam, PMP sudah dihilangkan. Hilang. Sekarang agama dikurangi. Ada agama. PMP itu adalah suatu kurikulum yang jadi satu, seperti sejarah, agama, moral, ada di situ semuanya. Dihilangkan. Jadi akhlak pelajaran akhlak mulia ini dihilangkan. Nah, hilang semua. Diganti pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi gini, Mas. Sekarang ini ya. Setiap berganti menteri, kurikulum juga berganti. Repot, Mas. Jadi pelajaran ini yang nanti kelas 1 naik ke kelas 2, ini udah lain lagi pelajarannya, enggak sama. Dengan kakaknya tadi udah enggak sama. Berbeda lagi. Apalagi menterian kalau dulu setiap 5 tahun berganti. Kan tidak sampai 1 tahun pun diganti. Saat ini pokoknya mboten seneng ganti, Pak. Mboten seneng ganti. Nah, terus pelajaran ini tiap menteri ganti,
pelajaran juga berganti. Nggih sak karepe dhewe. Sakarepe dhewe Nggih. wis. Nah itu. Berarti negara niki pun ndayo napa terus Terus, ngoten iki. terus bagaimana anak-anak kita ini? Nggih. Nah itu seperti itu mungkin untuk pelajaran buat saya, Nggih, pelajaran leres. pribadi, ya itu bukan ora nuturi wong liyane, Nggih. khususnya untuk diri kita sendiri, ya itu. Nanti zamannya zaman udah zaman edan atau akhir zaman. Nah, jangan salah apa ya, persepsi akhir zaman itu kiamat, bukan. Zaman kita ini yang diurak-arik. Zaman sekarang hancur, yang dihancurkan. Akhlaknya manusia yang dihancurkan. Nah, lewat apapun, lewat alat-alat elektronik yang lain. Nah, itu cara menghancurkan akhlak kita atau akal budi kita dihancurkan moral oleh orang-orang tersebut. Nah, yang jelas ya orang Barat ya Mas, tetap orang Barat. Bahkan kebudayaan Barat pun dimasukkan ke negeri kita. Nah itu. Yang sudah jelas-jelas berlawanan memang Betul, kalau adat betul. ketimuran pun berlawanan. Berlawanan Mas. Nah, itu. Makanya dari situ tidak bisa melalui peperangan dengan Indonesia. Boten saged. Betul sakit kan? Dengan peperangan dengan Indonesia ini tidak bisa dengan cara yang lain. Nah itu. Diadu domba. Adu domba, dihasut. Nah itu tadi. Di fitnah. Fitnah. Iki fitnah iko. Nah itu Mas. Omongan kene didol ning kono. Omongan sini kono kok didol ning kene. Nah ini ada seorang yang cari muka kan begitu. Nggih. Nah itu yang menghancurkan akhlak kita seperti itu. Nah kita tidak sadar. Kadang kalau kita mau dihasut teman atau siapapun, kadang kita sadar manggut tok. Nggih. Nah manggut tok. Nah itu untuk semuanya supaya berhati-hati semua dengan akhir zaman ini, karena zaman cuaca pun juga ikut-ikutan. Nah, Ngoten niku ana Pak Mami. Membawa alam Mami. betul Mas, betul. Soalnya alam nggih boten trimo ngoten nggih. Ora trimo gayaan. Gayaan ora trimo. Sakarepe dhewe. Nggih, maksudnya niku napa memang bumi nggih ngamuk. Bumi ngamuk. Banyune yo ngamuk. Angin ngamuk. Angin nggih ngamuk. Ngamuk. Tulisane iki angin. Angin gede. kuwi omah ambruk kabeh. Pohon bisa diangkat. Nah itu. Nah nggih, maksudnya tanda-tanda kaya ngoten niku tiyang tasik. Nah, seperti kejadian yang kemarin. Nah, di dalam di jembatan itu ada yang meninggal kemarin. Nah, Nggih. yang kerubuhan kayu. Itu juga akibat dari angin yang mengamuk. Nah itu orang Malang itu Mas. Orang Malang pas lewat jalan kerubuhan kayu. Lagi maksudnya alam niku penuh Tidak bisa bersahabat. Nggih, maksudnya Jangan bilang negeri kita baik-baik saja. Itu. nggih. Jangan bilang alam juga baik-baik saja. Bisa mengamuk setiap saat. Nah ini. Saat ini pun gelombang laut saat ini pun tinggi loh. Udah tinggi Mas, tinggi. Apalagi sekarang kalau untuk pariwisata, khususnya di Bali, ya, yang untuk pariwisata di Bali, perhitungkan dulu, karena cuaca sekarang yang tidak kondusif kan begitu, gelombang besar. Nah, ini untuk hati-hati semua, dengan cuaca juga, apalagi yang sekarang ini. Pasti alasannya uang itu kan golek penggayaan aneh lah Mas. Pahang golek penggayaan, nah itu yang haram pun dilakukan. Nggih. Mencuri, nyopet, Nggih. dan lain sebagainya, ngerampok. Nah itu. Ya lek ngerampoknya zamane Kalijogo Mas. Didum-dumne. Didum-dumne. Nah itu. Pitung didum-dumne. Nah. Pitung ngerampok didum-dumne, sing dirampok Cina. Nggih. Pitung. Nah itu makanya untuk dulu semuanya ini hanya untuk
gambaran saja. Tanda-tanda akhir zaman gitu. Tanda-tanda akhir zaman itu seperti itu. Pandai-pandailah membacanya. Bukan tanda, tapi sebetulnya sudah masuk. Sudah terjadi. Malah pun sudah terjadi. Sudah terjadi. Kalau dulu kan masih gimana ya? Apalagi suku Jawa ini masih kental waktu itu. Kalau dulu 30-40 tahun yang lalu masih aman. Nah, sekarang udah di atas 2000, tahun 2000 milenium. Udah milenium, udah mulai hancur udah mulai hancur. Yang hancur adalah manusianya. Nah, ini bukan memfitnah A, B, ambil tengahnya. Yang dimulai tahun itulah kita sering bentrokan dengan Sabangsane dewi. Sebangsa kita sendiri bisa crash, bisa bentrok. Nah ini juga akibat adu domba tadi. Sampai sekarang. Sampai terjadi sekarang terjadi. Namun juga teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah itu makanya hati-hati. Kalau udah kena Yasud demo. Jadi kalau udah demo pasti yang dihadapkan ada polisi, Mas. Kita dihadapkan oleh aparat. Nah itu. Apakah ini kita harus bertarung sama ini? Nah itu. Pentung-pentungan. Para pentung-pentungan kok bedil. Nah, geser mata metu. Nah itu. Untuk menghancurkan seperti itu. Nah, korban sinten ya rakyat malih. Rakyat bakal sinukane senjata yo rakyate. Nah, itu. Kalau dulu tidak ada seperti itu. Akhirnya sebentar banyak korban, sebentar demo ini. Kalau zaman saat menikah dulu nggih ya, wonten normal musyawarah didhisikaken. Betul. Iki bener ta salah? Betul salah. Pasti kok mboten. Pasti memakai sila atau Pancasila dengan sila yang keempat. Nggih, musyawarah untuk mencapai mufakat kan begitu. Kalau sekarang enggak. Ya pun ditinggal memang Pancasila. Nah, itu sekarang enggak dipakai. Sekarang siapa yang masih hafal dengan butir-butir Pancasila ya? Kalau dulu semua murid harus hafal, Mas. Wajib memang. Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar harus hafal. Butir-butir Pancasila banyak itu, Mas. Harus hafal. Undang-undang dan pasal-pasalnya harus hafal. Lari sak menika mboten wonten pelajaran memang. Enggak ada. Karena PMP Pendidikan Moral Pancasila ini sudah dasar ada. Negara mungkin. Betul Mas. Jadi ini adalah kunci untuk suatu bangsa. Moral supaya bagus, supaya baik. Nah, dilewat pelajaran seperti itu ditanamkan sejak bayi, sejak SD. Nah itu. Zaman sama ini kompon diical. Udah nggak ada. Nah sekarang dengan guru nggak takut, Mas. Malah wonten guru sing dipentungi barang. Nah, itu kan memanggil guru pun kayak memanggil temannya. Halo bro. Nah itu. Ini lagi ada ketimuran lah mboten wonten punan. Kalau dulu seperti zaman saya dulu Mas ya. Kalau ada guru lewat pasti salim. Bertunduk, salim, tangan salim. Nah itu. Zaman sampeyan kok mboten. Jangan kan takut sekarang ya, jangan takut. Enggak dapat dineblas ya. Mboten enten hormati, mboten enten menghargai, mboten wonten. Memang kalau di sekolahan ini kan murid ini tanggung jawab guru. Tapi kalau sudah di rumah ini tanggung jawab orang tua yang mendidik kan begitu. Nah, jadi kalau di sekolahan diajari oleh bapak ibu guru yang di sekolahan, jadi kalau di rumah coba diajari ngaji. Belajar mengaji, dan mengaji ini pun juga nanti pasti ada pelajaran yang lain seperti fikih barang itu. Nah nanti balik kan moral malih. Kita moral malih. Dan fikih ini pun banyak kitab-kitab yang lain seperti kitab Akhlakul Banin, Akhlakul Karimah. Nah ini nanti dipelajari semuanya. Yang ini untuk di rumah loh. Di rumah. Tatos lah mungkin tatos tiyane lak sae nggih moral iki. Betul. Nah ini kalau di rumah mengaji agama, tapi kalau di sekolahan dengan PMP tadi. Nah
pendidikan moral Pancasila tadi. Moral Pancasila tadi, kita hidup bernegara, hidup dengan tetangga, nah ini Mas. Cara kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat dan bernegara diajarkan lewat pelajaran PMP, nah itu. Nah terus PMP dan IPS. Nah dan IPS itu adalah untuk kebaikan sosial, supaya kita baik dengan sesama, baik dengan tetangga, dengan siapapun. Makanya diadakannya pelajaran IPS atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial, supaya kita ini berhati baik dengan sesama gitu. Kalau untuk moral Pancasilanya tadi, cuma ada pasangannya Mas, pelajaran waktu itu sebelum dihilangkan. Jadi kalau di zaman sekarang sulit Mas mencari itu Mas, sulit. Karena pelajaran sering berganti. Alhamdulillah Mang ten Indonesia menika tasih kathah pondok ya. Alhamdulillah masih banyak pondok pesantren. Umpami niku mboten wonten berbejat oleh bisa semua. Bahkan di pondok pun juga di tempat pesantren di zaman sekarang ada juga yang kejadian seperti menghamili santrinya. Nah ini ada juga. Ini juga yang terjadi di Jawa Timur. Nah ini juga sebetulnya juga tidak kita inginkan hal yang seperti itu. Ini makanya kita sebagai orang tua kita harus menanamkan sejak dini pelajaran seperti ilmu agama, budi pekerti. Terus kalau di sekolahan bermoral tadi, nah, moral Pancasila tadi, dan juga dengan sosialnya. Nah sosial bisa membantu sesama, bisa berbaik kepada sesama, bisa berbagi bahkan bisa berbagi kepada sesama. Ya itu. Karena kita ini saling membutuhkan Mas. Betul Bang. Saling membutuhkan. Soalnya makhluk sosial manusia. Betul Mas. Saling membutuhkan dengan satu dengan yang lain. Nah, contoh. Kalau semua mau jadi petani, siapa yang jadi pegawai negeri? Nah, kalau semua ingin jadi pegawai negeri, kok mangan opo? Nah itu maksudnya lah ngoten lagi. Karena petani. Nah, masih kok pangan terus opo? Jadi orang yang paling sekarang ya orang-orang atas, jangan lupa dengan yang di bawah. Kalau sudah memandang ke langit, jangan lupa memandang bumi. Nah itu, jangan langit tok. Kuwi telai mano. Nah, dangak tok itu mano. Jadi kalau sudah melihat atas, jangan lupa melihat ke bawah. Nah itu. Kalau orang-orang di atas sana itu Mas, kalau nggak ada petani, mudar, mangan opo ini. Walaupun padi tadi, makan beras. Loh, beras besok ngendi? Gitu ki padi iki sawah. Nah itu dari sawah. Sing olah sapa? Ya petani. Nah, ini kadang petani inilah yang dilupakan Mas. Teraniaya, betul terlupakan Bang, malah teraniaya. Betul Mas. Sudah nanti garap lahan susah, pupuknya juga mahal. Nah itu. Bahkan kadang kalau untuk menjual gabah pun tidak nggak cocok dengan harganya. Nah ini. Harga olah ini Nah betul. Nah ini kasihan para petani itu. Kadang teraniaya. Kadang mau pupuk aja udah bingung Mas. Biayanya udah bingung. Ada biaya, pupuknya nggak ada. Nah ini mungkin waktu panen harganya mudhun. Ngoten katanya ngoten. Kadang habis panen harga gabah naik. Ini pas panen harga turun. Nah ini memang sudah diatur Mas, sudah diatur. Seakan memang gitu. Betul Mas. Nah itu. Makanya untuk semuanya ini kita berhati-hati. Dan yang saat ini jangan bilang alam ini bisa baik-baik saja, bisa mengamuk sewaktu-waktu kan itu. Soalnya apa Pak Imam? Anginnya nggih pun ngamuk nggih. Pun terjadi punan ini. Banyak terjadi Mas. Airnya pun ngamuk udah naik ke darat. Contohnya Semarang kemarin. Bumi ini nggih pun ngamuk nggih. Sampai wis ditanggul bisa ambil. Nggih. Segoro nih.
Segorone ngamuk, Segornya ngamuk. bumine nggih ngamuk. Niku lampun tanda-tanda nggih. Ini untuk pelajaran kita semua sebetulnya. Untuk Nggih, pelajaran terus kita semua, betul. supaya kita satu berhati-hati. Kedua mawas diri. Dan kedua mawas diri. Nah, kita jangan mengoreksi orang lain dulu, koreksi diri kita dulu. Ya, Mas. Nggih, betul. Nah, koreksi diri kita dulu. Reformasi dari diri kita sendiri. Nggih, mawas diri, Pak. Mawas diri. Kita kembali ke mawas diri. Ini. Supaya kita selamat. Itu. Tetangga kita juga semua selamat. Dan saya minta atau gimana ya? Mudah-mudahan kalau saya minta kepada Allah itu ya semuanya diselamatkan. Amin. Dan bencana tidak akan terjadi lagi. Nggih, Dan ramalan-ramalan yang sudah diramal seperti yang di media sosial yang lain, ramalan-ramalan itu batal semua. Amin. Itu batal semua, tidak terjadi dan hanya cerita dongeng tok. Yes. Nek ngomong ngono Mas. Karena masyarakat kita ini takut Mas. Kasihan Yang tidak tahu ini loh. Nah, ini ada sing ramalan mboten ini. dosa nih lho, Pak nggih. Sing mboten dosa mungkin tumut-tumut kayak gini Nah, ini imbasnya. kadang ini tahun ini akan kiamat. Nggih. Kemeruh. Nah, ini ramalan Jayabaya. Jayabaya itu tahun berapa? Nggih. Jayabaya tahun 1100. Nah, 1118 zaman Jayabaya. Nggih. Sekarang ini udah tahun berapa? Yang diramalkan Jayabaya ya di zamannya Jayabaya. Betul. Nah, yang diramalkan Ronggo Warsito ya di waktu di zamannya Ronggo Warsito. Sekarang berbeda. Kalau sekarang ini cuma menggat udah adik gathuk loh Mas. Nggih. Sekarang ini udah adik gathuk. Nggih pun zaman edan Betul. Nggih akhir zaman niku Akhir zaman tadi. Zaman kita udah dirusak dan yang dirusak akhlak kita, moralnya. moral. Nah, itu. Kalau budi pekerti kalau sudah moral dihancurkan, otomatis budi pekerti ikut Hancur Mas, hancur. Hingga banyak anak-anak yang berani sama orang tua. Leres memang. Dikongkon bantah. Wani. Ono kok rokok, tukokne bir. Lagi. Nah, itu guys. Sudah terjadi. Itu Boten patuh taat kali yang sepuh pun kathah sakniki, Mang. banyak sekali Mas. Pun kathah sangat. Kadang-kadang bingung Mas ya. Kadang begini, kok seperti ini. Melihat nonton berita di televisi juga seperti itu. Nah, ini untuk kita saja untuk pelajaran. Nggih. Untuk pelajaran supaya kita berhati-hati selanjutnya. Melangkah nggih. Makanya hati-hati. Nggih, matur nuwun sanget memang penjelasanipun tentang akhir zaman menika nggih. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaatnya damel sederek sekali media sedaya. Amin. Dan insyaallah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Masnya, Nggih. Mas Karmedia, dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan dan saya menyampaikan ada kekurangan atau kurang sopan santun. Nggih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, sami-sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.